فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ada dua, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini ada dua. Yang pertama yang disebut dengan nikmat mutlaqah, nikmat yang mutlak, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Allah hanya berikan kepada mereka-mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat mutlaqah ini di antara bentuknya adalah yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dihindarkannya dari mara bahaya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar nikmat ini tidak lenyap, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang sangat indah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Arti daripada doa ini adalah Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang tidak akan lepas. Wa na'iman la yanfad, nikmat
yang tidak akan pernah habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah yang tinggi nan kekal. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya nikmat Islam, nikmat iman adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Begitu juga selain nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dihindarkan bahaya, nikmat tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan karunia nikmat-nikmatnya kepada kita, dan kita wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman, beragama Islam, sebagaimana wasiat Allah kepada seluruh yaitu manusia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di akhir daripada ayat ini surat Ali Imran, di surat yang ketiga ayat 102 ini Allah menutup, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat muqayyadah. Muqayyad artinya terbatas. Nikmat ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi mereka orang-orang yang tidak taat, orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka mereka juga mendapatkan nikmat ini. Ini menunjukkan bukti bahwasannya Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Di antara bentuk nikmat muqayyadah ini adalah yaitu nikmat sehat, nikmat diberikan yaitu rizki, dimudahkan mencari rizki, nikmat diberikan keturunan-keturunan yang baik, nikmat diberikan pasangan hidup yang baik, nikmat diberikan makanan, tempat tinggal, dan seterusnya. Dan nikmat ini bukan hanya orang-orang yang beriman, tetapi mereka, orang-orang yang tidak beriman pun juga mendapatkannya. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sehat ini adalah bagian daripada nikmat yang harus kita syukuri. Bayangkan kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Tetapi sebaliknya, lihat orang yang sehat. Satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Ingin ini, ingin itu, ingin makan ini, ingin makan itu, ingin pergi ke sana, ingin pergi ke tempat lain, dan seterusnya. Tetapi mari kita balik keadaannya. Berjuta-juta orang yang sakit, keinginannya hanya satu kaum muslimin dan muslimah, yaitu sehat. Oleh karenanya nikmat sehat adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Doa itu berbunyi, Allahumma inna na'udzubika minal baras. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari belang, wal junun, dan gila, wal juz'am, dan lepra, wa min syayyi'il asqam, dan dari segala macam penyakit. Oleh karena itu, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah yang sudah mencapai derajat pandemi ini, yaitu corona,
COVID-19 ini tidak menimpa kita kaum muslimin dan muslimah. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang terkena yaitu virus ini dan mereka berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kematian mereka saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum mukminin, kaum muslimah, mukminah mudah-mudahan tercatat sebagai kematian yang syahid, kematian husnul khatimah. Dan bagi mereka yang teridentifikasi terkena virus ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah dalam yaitu melakukan yaitu tetap berada di rumah dengan tidak keluar rumah. Mudah-mudahan dengan tawakalnya merupakan ladang amal yang Allah akan berikan ganjaran pahala yang begitu besar kepada mereka dan kepada kita semuanya tentunya. Dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu melalui majelis ini. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya di surat Ibrahim, surat yang ke-34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan bisa menghinggakannya. Oleh karena itu, kita tidak diminta oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi kita diminta oleh Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita yang dibaca setiap selesai salat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Semoga kita semua tercatat di sisi Allah, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hari ini dan insya Allah yaitu untuk berikutnya kajian online kami adakan pada setiap harinya di jam yang sama 8.30, yaitu kajian-kajian yang terkait dengan pembahasan Ramadan hingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan tentunya kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki 20 Sya'ban 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 14 April 2020 Masehi. Itu artinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggal tersisa 9 atau 10 hari lagi kita akan menjumpai bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat dan ampunan, yaitu Ramadan. Oleh karena itu, maka pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu kami khususkan sikap mukmin sebelum Ramadan. Sikap mukmin sebelum Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat diberikannya kita tempat-tempat dan waktu-waktu yang memiliki nilai spesifik. Tempat-tempat dan waktu-waktu yang memiliki nilai barakah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat tempat-tempat yang memiliki nilai spesifik. Tempat-tempat yang memiliki nilai keberkahan. Masjidil Haram misalnya. Orang yang salat di dalam Masjidil Haram, kata Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, yaitu lebih baik salat yang dilakukan di dalam Masjidil Haram, ganjaran pahalanya adalah 100.000 kali dibanding salat di masjid-masjid yang lain selain Masjid Nabawi tentunya. Adapun orang yang mengerjakan salat di Masjid Nabawi, maka ganjaran pahalanya yaitu 1000 kali lipat dibanding salat-salat di masjid-masjid rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, belum lagi ditambah dengan Masjidil Aqsa, di mana disebutkan dalam sebuah riwayat
Orang yang mengerjakan salat di Masjidil Aqsa, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini menunjukkan tentang tempat-tempat yang memiliki nilai keberkahan. Belum lagi di dalam Masjidil Haram, di sana ada Hajar Aswad, di sana ada Rukun Yamani yang kata Nabi sekali usapan melunturkan dosa. Di sana ada air Zam-Zam yang kata Nabi ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu berkhasiat sesuai dengan niatan tujuan orang yang meminumnya. Belum lagi di sana ada tempat sa'i, Safa Marwa, doa mustajab di sana dan seterusnya. Belum lagi di Madinah, di Masjid Nabawi, yaitu di dalamnya ada Raudhah. Di situ disebutkan oleh Nabi adalah taman-taman surga. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kepada kita ada tempat-tempat yang memiliki nilai keistimewaan, nilai keberkahan. Selain tempat, ada waktu yang punya nilai spesifik yang Allah berikan kepada kita. Waktu-waktu yang memiliki nilai berkah. Misal, di dalam 1 tahun 12 bulan yang diawali dengan Muharram dan berakhir yaitu dengan Zulhijjah, ada 1 bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu, tuan dari seluruh bulan. Tidak lain dan tidak bukan adalah bulan Ramadan yang sedang kita bicarakan pada pagi hari ini. Di dalam sepekan misalnya, ada hari yang istimewa yang disebutkan oleh Nabi dengan Sayyidul Ayyam, penghulu tuan dari seluruh hari. Hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Hari di mana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Hari di mana taubatnya Adam alaihissalam diterima oleh Allah. Hari di mana Adam alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali di hari tersebut. Hari yang Allah cantumkan sebagai nama surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan hari itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yaumul Jumu'ah, yaitu hari Jumat. Hari di mana tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari itu maka kematiannya tercatat sebagai kematian yang husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam 1 hari ada jam-jam istimewa, ada jam-jam istimewa, ada waktu-waktu istimewa. Sepertiga malam yang terakhir, di mana doa seorang hamba mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya tentunya. Maka yang sedang kita bicarakan ini adalah bulan yang penuh dengan nikmat, yaitu Ramadan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, apakah keberkahan, keindahan, keutamaan bulan yang satu ini hanya lewat begitu saja tanpa kita meraih, yaitu mengais pahala, keutamaan di dalamnya, maka tentunya kita akan menjadi orang yang rugi. Oleh karena itu, di dalam rangka persiapan menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan ini, maka mari kita lihat, yaitu petunjuk dari Nabi SAW dan perkataan para alim ulama bagaimana menyambut bulan Ramadan ini, sikap mukmin sebelum Ramadan. Dan tentunya pembicaraan ini akan kami tingkatkan esok insya Allah, sikap mukmin ketika Ramadan. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sikap mukmin sebelum Ramadan berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan ada 5 yang semestinya harus diperhatikan bagi seorang muslim. Tidak ada kata terlambat. Sekalipun kita sekarang berada di yaitu ujung-ujung daripada bulan Sya'ban, maka tentunya mari kita bersama-sama memperhatikan 5 hal sebelum kita memasuki bulan Ramadan. 5 persiapan yang harus kita lakukan sebelum memasuki Ramadan. Yang pertama tentunya, yaitu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, persiapan sebelum Ramadan adalah memperbanyak saum sunnah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Inilah waktunya, inilah tempatnya,
di mana kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan Nabi mengajarkan kepada kita ketika memasuki bulan Sya'ban, kita disunnahkan memperbanyak puasa sunnah. Dalilnya yang bisa kami sampaikan ada 3, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, dalil yang pertama adalah dalil yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu hadis yang ke 1969 di nomor aslinya. Dan bagi para jamaah yang terbiasa mengikuti kajian saya dengan membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bagi mereka yang memiliki kitab terjemahan, maka bisa dilihat di nomor yang lain selain 1969. Kita bisa lihat di hadis Bukhari nomor 977 pada cetakan yang lain. Atau hadis riwayat Muslim di nomor asli 1156. Atau di nomor yang lain yaitu di nomor 1125. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan." Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata selanjutnya, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Kata beliau, dan saya juga tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam shaum sunnah, puasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada saumnya, daripada puasanya Nabi di bulan Sya'ban. Menarik hadis ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kata para alim ulama, hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Di antara pelajarannya adalah yang pertama, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum wajibnya puasa saum di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa. Nabi tidak pernah puasa dalam sebulan penuh kecuali Ramadan. Maka ini menunjukkan saum, puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Bahkan termasuk bagian daripada salah satu rukun Islam. Dan dia berada pada rukun Islam yang keempat. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran yang kedua dari hadis ini. Bahwasannya dalam hadis ini disebutkan banyaknya saum sunnah, puasa sunnah di bulan Sya'ban yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang fadilah, keutamaan yang cukup besar di bulan Sya'ban ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperbanyak puasa di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Sya'ban. Maksud saya memperbanyak saum sunnah, puasa sunnah. Ini menunjukkan tentang fadilah, keutamaan yang besar, yaitu terkait dengan bulan Sya'ban ini. Sehingga tentunya rugi jika seorang muslim, muslimah yang dia melewatkan bulan ini dengan tidak, yaitu memperbanyak saum atau puasa. Karena bulan ini penuh dengan kenikmatan atau keutamaan. Adapun pelajaran yang lain, yang ketiga yang bisa kami sebutkan dari hadis ini adalah hadis yang pertama, bahwasanya banyaknya saum, puasa sunnah di bulan Sya'ban yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa pentingnya melatih diri.
sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Kenapa harus dilatih? Agar tidak kaget, jamaah sekalian. Agar dia tidak kaget dengan perubahan spontan yang terjadi ketika Ramadan datang, sehingga dia merasa berat menjalankan shaum di bulan Ramadan. Sehingga kita tidak perlu kaget. Ada sebagian orang yang semakin mendekati Ramadan hatinya tidak gembira. Dia semakin sedih karena dia harus menjalankan puasa, meninggalkan makan dan minum. Nah, dan seterusnya, meninggalkan semua kesenangan-kesenangan. Nah, oleh karena itu, maka sikap seorang muslim dan muslimah adalah mari kita memperbanyak shaum sunnah di bulan Sya'ban sebagai yaitu persiapan diri, melatih diri agar kita tidak kaget ketika berjumpa dengan Ramadan. Ini hadis yang pertama terkait dengan petunjuk Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hadis yang kedua, karena saya tadi telah berjanji 3 hadis. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dalam sunannya, dan bisa kita temukan di dalam Sahih Sunan An-Nasai di hadis yang ke 2356. 2356. Mari kita dengarkan bagaimana hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita dengarkan. Dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban," karena seringnya. Seakan-akan sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an, beliau bertanya, "Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah yang paling banyak dalam sebulan kecuali shaum puasa sunnahmu di bulan Sya'ban." Seakan-akan sahabat Usama bin Zaid berkata, "Kenapa? Apa alasannya?" Mari kita lihat jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 3 jawaban. Apa kata Nabi? Nabi menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata Nabi, alasan yang pertama, bulan itu, maksudnya bulan Sya'ban, adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Bulan yang banyak manusia lalai darinya, yaitu letaknya antara Rajab dan Ramadan. Ini alasan Nabi yang pertama. Yang kedua menarik ini. Yang kedua, Nabi menjawab, alasan beliau memperbanyak shaum puasa sunnah di bulan Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, yaitu bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Rabb semesta alam. Bulan terangkatnya amalan, bulan diterimanya amalan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga adalah, kata Nabi, "Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Maka aku senang, aku suka, aku ingin untuk diangkat amalku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi suka, Nabi ingin, yaitu amalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban tersebut dalam keadaan Nabi sedang shaum, Nabi sedang berpuasa sunnah. Baik,
kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kedua ini juga mengandung beberapa pelajaran yang bisa kita sampaikan. Adalah yang pertama adalah pelajarannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengajarkan kepada kita umatnya, mengenalkan kita umatnya, yaitu tentang nama-nama kalender Hijriyah. Rasulullah SAW di hadis tadi mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, yang letaknya antara Rajab dan Ramadan. Nabi SAW tidak mengatakan antara Maret dan Mei misalnya, atau antara April dan Juni misalnya. Tidak. Ini menunjukkan kepada kita Nabi ingin mengajarkan umatnya agar umatnya terbiasa, yaitu dengan kalender Hijriyah. Hal ini bisa kita lihat, yaitu disebutkan di dalam hadis, di dalam Al-Quranul Karim. Bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, surat yang ke-9. Nah, surat yang ke-9 di ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ada pada sisi Allah adalah 12 bulan. Nah, dan itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan 12 bulan ini bukan diawali dari Januari sampai dengan Desember, tetapi diawali dengan Muharram lalu berakhir dengan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nabi hendak mengajarkan kepada kita agar kita terbiasa dengan penanggalan Hijriyah. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang kedua tadi pelajarannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Nah, sedangkan menghidup-hidupkan waktu yang sering dilalaikan manusia memiliki beberapa manfaat. Di antara manfaat yang bisa kami sampaikan, karena terbatasnya waktu dan terbatasnya ilmu tentunya, bahwasanya di antara fawaid, di antara pelajaran, yaitu menghidup-hidupkan waktu yang sering dilalaikan manusia, di mana Sya'ban dilalaikan oleh manusia lantaran mereka tergiur dengan keindahan Rajab, mereka tergiur dengan keindahan Ramadan, sehingga Sya'ban yang ada di pertengahannya mereka lalaikan. Lalu apa manfaatnya menghidup-hidupkan ini? Manfaatnya adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu yang sering dilalaikan oleh manusia adalah menghindarkan seseorang dari riya dan sum'ah. Dari riya dan sum'ah. Karena apa? Karena banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Termasuk yaitu di antara faedahnya adalah orang yang menghidup-hidupkan amalan-amalan di waktu-waktu yang sering dilalaikan manusia, ganjarannya besar. Di antaranya adalah sholat tahajud. Di saat manusia terlelap dengan tidurnya, maka di saat manusia terlalai dengan yaitu tidurnya, lalu dia bangun untuk menunaikan qiyamul lail, dia mengerjakan sholat. Nah, maka yang seperti ini tentunya ganjarannya besar. Dan sudah kita ketahui bersama, sholat tahajud memiliki keutamaan yang besar. Bahkan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Isra, surat yang ke-17. Kita lanjutkan. Lalu pelajaran yang lain dari hadis yang kedua ini, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan fadilah yang cukup besar di bulan Sya'ban,
yaitu amal perbuatan diterima, terangkat menghadap Allah Rabbul Alamin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka tentunya mari kita mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Sya'ban ini, karena seluruh amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, amalan para hamba dilaporkan pada bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan kapan harinya dan di tanggal berapa itu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan setiap saat kita harus mengoptimalkan ibadah, yaitu di bulan Sya'ban ini mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan sejak awal bulan Sya'ban, baik itu saum puasa sunnah di bulan Sya'ban, zikir pagi petang kita, termasuk sodakoh kita, termasuk bakti sosial yang kaum muslimin dan muslimat tunaikan untuk saudara-saudara kita yang mereka kehilangan pekerjaannya karena terkait dengan musibah wabah ini, maka mudah-mudahan amalannya menjadi pemberat timbangan amal kelak di yaumil hisab, di yaumil qiyamah. Bahkan mudah-mudahan seluruh kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, yaitu menjadi penggugur, penghapus semua dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Hud, surat yang ke-11, di ayat yang ke-114. Dalam penggalan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus, menggugurkan dosa, keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Semoga menjadi penghapus semua dosa dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, dalil yang ketiga dari amalan yang pertama, yaitu persiapan sebelum masuk Ramadan, yaitu dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Kita bisa lihat di dalam Sahih Sunan Abu Dawud, yaitu hadis yang ke 2431 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana ahabbasy syuhuri ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan." Aisyah radhiyallahu anha berkata, bulan-bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban yang kemudian disambung dengan Ramadan. Ini juga menunjukkan kepada kita, yaitu sebagai bukti kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai bulan Sya'ban. Maka mari, salah satu konsekuensi ketika seseorang itu telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ketika seseorang telah mengucapkan kalimat syahadat tersebut, maka salah satu konsekuensinya adalah dia harus mencintai apa yang Nabi cintai dan membenci apa yang Nabi benci. Cintai apa yang Nabi cintai, sukai apa yang Nabi sukai. Nabi mencintai bulan Sya'ban ini, maka cintai pula bulan ini dengan memperbanyak saum sunnah
di dalamnya, yaitu di bulan Sya'ban. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah saum di bulan Sya'ban. Saum sunnah maksud saya. Mungkin di antara para jamaah ada yang bertanya, maksudnya memperbanyak saum sunnah yaitu di bulan Sya'ban ini seperti apa? Maka saum sunnah sebagaimana yang Nabi ajarkan, Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya. Lalu kemudian saum sunnah Dawud, ya, puasa sunnah Dawud, sehari puasa sehari tidak, dan seterusnya. Atau bisa jadi yaitu dia membayar hutang, yaitu puasa Ramadan yang lalu. Nah, yang mungkin dia belum mengqadha'nya, maka dia bisa qadha', yaitu sebelum memasuki bulan Ramadan ini, sebagaimana yaitu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau yaitu mengqadha' Ramadan di bulan Sya'ban karena kesibukan beliau bersama suami tercinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Amalan yang kedua, sikap mukmin sebelum Ramadan yang kedua, yaitu yang kedua adalah merasa bahagia, merasa senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Tunjukkan kegembiraan dengan semakin dekatnya Ramadan, senang dengan datangnya Ramadan. Bahkan kita diperbolehkan memberikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimah, tentang yaitu akan masuknya bulan Ramadan. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat perkataan para seorang ulama, yaitu Mu'alla bin Fadl rahimahullah. Beliau berkata, mari kita lihat apa perkataan beliau. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Kata beliau, mereka para ulama salaf berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka para ulama salaf berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar dijumpakan dengan Ramadan. Mereka berdoa agar ingin ketemu dengan Ramadan. Masya Allah. Lalu mari kita lihat berikutnya, kata beliau rahimahullah, summa yad'una sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Kemudian mereka para ulama salaf berdoa 6 bulan sesudah Ramadan agar Allah menerima amal ibadah mereka. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar berjumpa dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar amalan-amalan yang mereka kerjakan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini menunjukkan bentuk kegembiraan mereka. Para ulama-ulama salaf ingin bertemu dengan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Gembira dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu tidak cukup dengan merenovasi rumah, membersihkan rumah kita, memberikan harum-haruman pada rumah kita. Tidak cukup dengan itu. Tetapi butuh persiapan dalam diri kita, yaitu apa yang harus saya lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan ini. Tampakkan kegembiraan, berikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita akan masuknya bulan Ramadan ini. Sebagaimana Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Dan kita bisa dapatkan hadis ini di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke 999.
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Atakum syahrul ramadhana syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tukhlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan. Kabar gembira Nabi sampaikan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Nabi. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk saum, berpuasa di dalamnya. Abwabus samai, di mana di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka. Wa tukhlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka jahim ditutup. Wa tughallu fihi, nah, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalam bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurima, maka dia benar-benar tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Oleh karena itu, maka mari tanamkan di dalam hati kita yaitu sikap senang, bahagia, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga, sikap seorang muslim dan muslimah sebelum datangnya bulan Ramadan adalah yaitu dia harus mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Harus. Karena ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Muslim tentang keutamaan ilmu. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Lihat kaum muslimin dan muslimah di dalam hadis ini, ilmu disebutkan oleh Nabi sebagai jalan menuju surga. Bukankah banyak ibadah-ibadah yang lain? Salat adalah jalan menuju surga. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan menuju surga. Kenapa Nabi menyebutkannya yaitu dengan ilmu, tidak ibadah yang lain? Karena ternyata jalan pintas, jalan yang paling mendekatkan seseorang dengan jannah, surganya Allah Azza wa Jal, adalah dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Sebelum memasuki bulan Ramadan, persiapkan ilmu, yaitu yang terkait dengan bulan Ramadan. Baik itu terkait dengan tata cara penentuan hari masuk bulan Ramadan, hari pertama yaitu bulan Ramadan. Termasuk juga di dalamnya yang harus dipelajari batas awal mulai kita saum. Apakah yaitu mulainya itu semenjak kita mendengarkan imsak, ya, ataukah fajar sodik atau fajar kadzib, dan kapan berakhirnya, yaitu batas akhir daripada pelaksanaan ibadah saum. Bagaimana yaitu sahur yang baik,
bagaimana yaitu cara berbuka puasa yang baik, bagaimana itu sholat tarawih, bagaimana itu pelaksanaan sholat witir, bagaimana tata cara membayar zakat fitri, ya. Bagaimana yaitu kiat-kiat mendapatkan Lailatul Qadar, nah, dan seterusnya. Maka butuh ilmu. Oleh karena itu, maka tentunya banyak sekali buku-buku yang telah beredar yang ditulis oleh ustadz-ustadz kita yang terkait dengan yaitu permasalahan fikih di bulan Ramadan, hukum-hukum yang berbicara terkait dengan bulan-bulan Ramadan. Dan saya harap di antara para jamaah kaum muslimin dan muslimah harus memiliki buku-buku tersebut. Lalu kemudian yaitu yang berikutnya, sebelum kami menginjak yang keempat, kaum muslimin dan muslimah perlu diketahui bahwasannya, mohon maaf sebelumnya, tentunya orang yang berilmu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yaitu ahli ibadah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Sunan Tirmidzi di hadis yang ke-2685 dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Dia berkata, "Dzukira li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulan, ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun." Pernah diceritakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang. Yang pertama adalah orang yang pertama ahli ibadah dan orang yang kedua adalah orang yang berilmu. Maka Nabi berkata terkait dengan dua orang ini, orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berkata, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Kata Nabi, keutamaan orang yang memiliki ilmu, orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan diriku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Tentunya ini menunjukkan kepada kita orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu memiliki derajat lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sekalian saja saya sampaikan buku-buku yang wajib menghiasi perpustakaan pribadi kaum muslimin dan muslimah sekalian terkait dengan masalah puasa. Saya mungkin bisa mereferensikan dari sekian banyak buku, mungkin yang bisa kami sebutkan ada 3 buku yang kaum muslimin dan muslimah wajib memilikinya sebagai perbendaharaan ilmu, menambah perbendaharaan ilmu. Yang pertama yaitu buku yang berjudul Majelis Bulan Ramadan. Sebuah buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu yang berjudul Majelis Bulan Ramadan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang kedua yaitu buku yang berjudul Meneladani Saum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh yaitu 2 orang ulama besar. Yang pertama adalah yaitu Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Nah, yang berjudul Meneladani Saum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sifatus Saum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu buku yang ditulis oleh ustadz kita, buku yang berjudul Panduan Lengkap Saum Ramadan, Panduan Lengkap Puasa Ramadan, yang ditulis oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman dan Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa memiliki buku-buku tersebut. Sekarang kita akan masuk yaitu amalan yang keempat, sikap muslim sebelum Ramadan. Sikap seorang mukmin sebelum Ramadan. Yang keempat adalah yaitu memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
memperbanyak taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui adalah bulan yang full dengan ibadah. Agar kita bisa bersemangat untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah, selain tentunya dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, kita perlu membersihkan diri kita dari kerak-kerak dosa yang kerap kali mengakibatkan kita malas untuk beribadah karena dosa yang kita lakukan. Caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Nabi mengatakan, Innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan pernah menerima taubat seorang hamba. Kami ulang, Innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal pasti akan menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai, yaitu di tenggorokan atau di kerongkongannya. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat, maka kita harus menyegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tidak boleh ditunda-tunda. Kita tidak boleh melakukan perbuatan at-taswif. At-taswif adalah suka menunda-nunda, yaitu ibadah, menunda-nunda amal kebajikan. Oleh karena itu mari kita memperbanyak taubat istighfar. Karena apa? Karena dosa bisa menyebabkan orang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang terakhir, yang kelima, sebagai penutup, yaitu yang kelima adalah sikap mukmin sebelum Ramadan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan, yaitu sebagaimana doa yang sering mungkin kita melihatnya atau membacanya, doa yang bersumber dari beberapa riwayat-riwayat, namun tentunya ada beberapa doa yaitu yang riwayatnya adalah tidak sahih. Namun kita cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh para alim ulama. Di antaranya adalah yaitu doa yang berbunyi, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamuhu minni mutaqabbalan. Yang artinya, kami ulang, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, sampaikanlah aku ke Ramadan dalam keadaan selamat, dan selamatkan amal ibadah Ramadan untukku, dan terimalah semua amal ibadahku di bulan Ramadan. Hadis yaitu riwayat At-Tabrani. Nah, ini bisa kita baca atau dengan kita menggunakan bahasa yaitu yang kita pakai dengan bahasa Indonesia. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan yaitu di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tentunya mungkin telah masuk beberapa pertanyaan. Waktu kita tinggal tersisa ada 2 menit. Kita manfaatkan jika memang ada pertanyaan. Dan kalau memang membutuhkan jawaban yang cukup panjang, maka tentunya yaitu akan kami sampaikan insya Allah besok, yaitu dengan materi yang lain dan di jam yang sama. Baik.
Nah, ada yaitu permintaan tolong dirangkumkan atau disebutkan poin-poin tadi secara ringkas. Nah, kami simpulkan sikap mukmin sebelum Ramadan ada 5. Yang pertama adalah yaitu memperbanyak ibadah saum di bulan Ramadan, saum sunnah di bulan Ramadan. Yang kedua adalah yaitu tanamkan rasa bahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Sampaikan kabar gembira datangnya bulan Ramadan ini kepada saudara-saudara kita. Tunjukkan sikap senang. Ini yang kedua. Yang ketiga, mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah saum di bulan Ramadan. Tentunya mempelajari hukum-hukum fikih-fikihnya yang terkait dengan pelaksanaan puasa saum di bulan Ramadan. Yang keempat adalah memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar, dosa kecil, minta ampun kepada Allah karena dosa yang menyebabkan manusia hatinya menjadi gelap, dan gelapnya hati akan membuat malasnya ibadah. Yang kelima adalah yaitu memperbanyak doa, yaitu agar kita ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, yaitu di tahun ini. Sebab jangan-jangan Ramadan tahun yang lalu adalah Ramadan terakhir kita. Kita tidak ditakdir oleh Allah bertemu dengan Ramadan, yaitu di tahun ini. Saudara-saudara kita yang telah berpulang lebih dahulu menghadap Allah beberapa hari yang lalu, yang kita dengar, mudah-mudahan Ramadan yang telah mereka lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu dengan Ramadan yang penuh dengan berkah di tahun ini. Dan semoga Ramadan di tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani dan jangan menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Jangan hanya giat ibadah di bulan Ramadan, tetapi ibadah itu kapanpun dan dimanapun tingkatkan istiqamah, jangan fluktuatif. Banyak berdoa agar diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bertemu Ramadan dan mengisi Ramadan dengan kegiatan amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi SAW. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan tentunya karena ini adalah kajian online perdana, di sana sini masih banyak kekurangan. Dan ini bagi saya adalah yang perdana, yaitu saya menyampaikan ilmu, sedikit berbagi ilmu, tidak di hadapan para jamaah, hanya berhadapan dengan kamera. Tentunya mungkin sedikit ada hal-hal yang terlihat kaku, atau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan dari hati yang paling dalam. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, kita semua kaum muslimin dan muslimah, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.